Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang reaksi inti. Di mana bahasannya yang kami bahas yaitu energi ambang dan penampang lintang reaksi. Nah, mana anggotanya yaitu yang pertama Regita Cahyamadiani dengan NPM 41, yang kedua itu Natasha Fauzia-Anggraini dengan NPM 17, yang ketiga Windy Pradani dengan NPM 8, yang keempat yaitu Khairunisa dengan NPM 24, yang kelima ada Mutiara Petampedla dengan NPM 38, dan Aulia Gusnita Pemuka dengan NPM 51. Nah, di mana bahasan pertama yaitu tentang energi ambang itu akan dibahas oleh Regita Cahyamadiani. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya Regita Cahyamadiani akan menjelaskan mengenai energi ambang reaksi inti. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dahulu pengertian dari energi ambang reaksi inti ini. Nah, jadi energi ambang reaksi inti ini adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi inti dapat berlangsung. Nah, energi ambang juga disebut sebagai energi minimal yang diperlukan untuk naik menuju orbital yang lebih tinggi. Nah, kan kita sudah ketahui, pasti kita punya ilmu sebelumnya bahwa jika menuju orbital yang lebih tinggi pasti ada energi yang diserap. Nah, dari pengertian ini maka ambang energi untuk reaksi-reaksi eksoergik ini nampaknya tidak diperlukan nilai ambangnya. Mengapa? Karena reaksi-reaksi eksoergik ini merupakan reaksi spontan di mana di dalamnya terdapat energi yang dibebaskan, bukan diserap. Nah, tapi faktanya atau dalam prakteknya itu reaksi-reaksi eksoergik ini menghadapi energi penghalang tertentu sehingga terdapat energi ambang minimum. Nah, selanjutnya berbeda untuk reaksi-reaksi eksoergik, dalam hal reaksi endoergik, energi ambang reaksi inti ini sangat penting karena dalam reaksi endoergik ini terdapat energi yang diserap sesuai dengan pengertiannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, energi ambang reaksi inti ini sangat penting dan sekurang-kurangnya sama dengan Q. Nah, dan ini juga harus dalam bentuk energi kinetik proyektil. Nah, energi kinetik proyektil dalam fraksi M per M tambah M besar dikali EA diperlukan untuk translasi inti senyawa. Nah, dengan demikian dalam suatu reaksi hanya akan berlangsung apabila M kecil per M kecil ditambah M besar dikali EA itu lebih besar atau sama dengan Q. Atau energi ambang EO pangkat 3 itu lebih besar atau sama dengan 1 plus M bagi M besar kali Q, di mana M kecil adalah nomor massa inti target, M besar adalah nomor massa proyektil, Q adalah energi reaksi inti, dan EA adalah energi ambang. Baiklah, selanjutnya yaitu saya Natasha Fauzia-Anggraini. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal untuk pembahasan dari energi ambang. Nah, di mana contoh soal yang pertama yaitu hitunglah nilai Q dan EA dari reaksi N dalam kurung alpha, P O jika diketahui M dari N, M dari HE, MH, dan M dari O itu berturut-turut sebesar 14,003074 SMA, 4,002603 SMA, 1,007825 SMA, dan 16,9991304 SMA. Dimana untuk penyelesaian dari soal ini kita ketahui bahwa M dari N itu sebesar 14,003074 SMA, sedangkan untuk M dari HE itu sebesar 4,002603 SMA, sedangkan M dari H itu sebesar 1,007825 SMA, dan M dari O itu sebesar 16,9991304 SMA. Nah, di mana reaksi intinya dari reaksi pada soal itu seluruhnya yaitu N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 itu bereaksi dengan HE atau alfanya itu HE yang memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4 sehingga menghasilkan
O dengan nomor atom 8 dan nomor massa 17, dan H dengan nomor atom 1 dan nomor massanya 1. Nah, di mana N ini merupakan inti target, sedangkan HE itu merupakan proyektif, dan O itu merupakan inti baru, dan H itu merupakan ejektil. Nah, pada bahasan sebelumnya atau pada kelompok sebelumnya telah kita ketahui rumus dari Ki. Nah, untuk soal ini kan yang ditanya yaitu nilai Ki dan nilai EA. Ki itu merupakan energi reaksi inti dan EA itu merupakan energi ambang dari reaksi inti. Nah, sehingga kita dapat mencari nilai Ki-nya, yaitu Ki sama dengan dalam kurung M dari N itu ditambah dengan M dari HE. Nah, dikurang dengan dalam kurung M dari H ditambah dengan M dari O dikali dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, jadi Q itu sama dengan 14,003074 SMA itu ditambah dengan 4,002603 SMA. Nah, kemudian dalam kurung ditambah dengan 1,007825 SMA ditambah 16,9991304 SMA dalam kurung dikali dengan 931,5 mega elektron volt, sehingga diperoleh Q sama dengan negatif 0,001278 dikali dengan 931,5 mega elektron volt, sehingga diperolehlah keseluruhan nilai Q-nya yaitu negatif 1,191 mega elektron volt. Nah, di sini karena nilai Q-nya itu sama dengan negatif, maka reaksi inti ini merupakan termasuk ke dalam reaksi endoergik. Nah, di mana reaksi endoergik ini telah dibahas oleh Regita sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung EA atau energi ambangnya. Nah, pada penjelasan sebelumnya atau yang telah dijelaskan oleh Regita itu diperolehlah rumus M kecil dibagi dengan M kecil ditambah dengan M besar dalam kurung dikali dengan EA itu sama dengan Q. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai EA-nya, maka rumus dari untuk mencari nilai EA itu merupakan EA sama dengan dalam kurung M kecil ditambah M besar per M kecil dikali dengan Q, sehingga EA sama dengan, nah, M ini merupakan nomor massa dari inti target, sedangkan untuk M besar itu merupakan nomor massa dari proyektilnya. Nah, yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa nomor massa dari inti target itu merupakan N-nya, jadi nomor massanya itu adalah 14. Nah, sedangkan untuk nomor massa dari proyektilnya, di mana proyektil pada persamaan yang ada di dalam PPT itu merupakan HE, sehingga nomor massa dari proyektilnya yaitu 4. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga EA sama dengan 14 ditambah 4 dibagi dengan 14 kemudian dikali dengan Q yang telah diperoleh sebelumnya yaitu senilai 1,191 mega elektron volt. Nah, dihitung sehingga diperoleh nilai EA atau nilai energi ambangnya itu sebesar 1,531 mega elektron volt. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, di mana suatu reaksi inti Al dengan nomor massa 27 dalam kurung alpha, N menghasilkan P dengan nomor massa 30, di mana dia memiliki
energi reaksi intinya sebesar negatif 2,636 mega elektron volt. Nah, yang diminta yaitu hitunglah berapakah besar energi ambang pada reaksi inti tersebut. Nah, untuk penyelesaian nomor 2 itu kita ketahui bahwa nilai energi reaksi inti atau nilai Q-nya itu sebesar negatif 2,636 mega elektron volt. Nah, sedangkan M atau nomor massa dari inti targetnya yaitu sebesar 27, sedangkan M besar itu merupakan nomor massa dari proyektilnya yaitu sebesar 4. Nah, nilai dari 27 dan 4 itu diperoleh dari reaksi inti, di mana reaksi intinya itu adalah Al dengan nomor atom 13 dan nomor atom 27 itu bereaksi dengan alfa dengan nomor atomnya yaitu 2 dan nomor masanya 4, menghasilkan P dengan nomor atomnya 15 dan nomor masanya 30 dan N dengan nomor atom 0 dan nomor masanya 1. Nah, disinilah kita peroleh nilai nomor massa dari inti target yaitu Al-nya yaitu 27 dan nilai massa dari proyektilnya dari alfanya yaitu sebesar 4. Nah, kita masukkanlah ke persamaan EA sama dengan dalam kurung M kecil ditambah dengan M besar dibagi dengan M kecil dikali dengan Q, sehingga diperolehlah EA-nya atau energi ambangnya itu sebesar 27 ditambah 4 dibagi dengan 27 kemudian dikali dengan Q-nya yaitu 2,636 mega elektron volt, sehingga diperolehlah energi ambangnya yaitu 3,027 mega elektron volt. Baiklah, bahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang penampang lintang. Penampang lintang merupakan kebolehjadian sebuah partikel penembak untuk menghasilkan suatu reaksi nuklir atau kebolehjadian terjadinya tumbukan antar satu partikel dengan inti atau partikel lainnya. Nah, penampang lintang atau juga disebut dengan cross section ini merupakan suatu besaran yang dapat diukur secara eksperimental dan dapat dihitung secara teoritis. Dan secara eksperimental ini dapat dibandingkan. Kemudian penampang lintang dari suatu inti ini disebut dengan penampang lintang mikroskopik. Sedangkan penampang lintang makroskopik itu merupakan penampang lintang total dari suatu bahan. Penampang lintang ini digunakan untuk menggambarkan interaksi neutron dengan partikel inti dalam materi. Pada saat neutron menembus bahan, maka neutron ini akan mengalami hamburan dan serapan dengan 3 prinsip mekanisme, yaitu hamburan elastis, kemudian hamburan tak elastis, dan penyerapan neutron. Penampang lintang disimbolkan dengan gamma. Penampang lintang disimbolkan dengan sigma. Satuan dari penampang lintang yaitu barn. Satu barn itu nilainya 10 pangkat min 24 cm². Penampang lintang ini merupakan fungsi dari inti target, macam, dan energi penembak. Pada target tipis, penampang lintang ini dirumuskan dengan RI sama dengan sigma dikali L dikali N dikali X, di mana RI ini merupakan jumlah total dari proses-proses tertentu yang terjadi dalam target per satuan waktu. Kemudian L merupakan jumlah partikel penembak per satuan waktu, N ini merupakan jumlah inti target per cm3, X ini merupakan tebal target dalam satuan cm. Kemudian sigma merupakan penampang lintang untuk proses tertentu dalam satuan cm². Terdapat 5 jenis-jenis penampang lintang atau cross section,
Yang pertama itu ada absorption cross section, yang kedua ada capture cross section, kemudian yang ketiga ada fission cross section, yang keempat ada scattering cross section, dan yang kelima yaitu transfer cross section. Jenis penampang lintang yang pertama yaitu absorption cross section. Absorption cross section ini merupakan penampang lintang yang berperan dalam penyerapan partikel oleh suatu inti atom. Dalam hal ini, biasanya partikel yang dimaksud itu adalah neutron. Apabila terjadi proses suatu inti atom radioaktif, maka inti atom radioaktif ini akan menyerap neutron, dan inti atom tersebut akan mengalami reaksi pembakaran atau biasa disebut dengan burnup. Jenis yang kedua yaitu capture cross section. Capture cross section ini berperan dalam penangkapan partikel. Partikel yang dimaksud di sini yaitu neutron untuk membentuk inti atom baru atau disebut sebagai transmutasi yang memiliki massa atom lebih besar satu satuan atom. Material atau isotop yang bersifat fertil ini mengalami capture cross section yang lebih besar. Adapun contoh dari proses absorption cross section dan capture cross section itu sebagai berikut. Jadi pada inti uranium dengan nomor massa 238 itu akan mengalami reaksi Burnup dengan menyerap neutron sekaligus mengalami transmutasi menjadi uranium dengan nomor massa 239 jika menangkap elektron. Besarnya kuantitas Burnup atau pembakaran dan transmutasi ini bergantung pada absorption cross section dan capture cross section dari uranium dengan nomor massa 238. Kemudian jenis yang ketiga yaitu fission cross section. Fission cross section ini merupakan penampang lintang atau probabilitas terjadinya reaksi fisi apabila suatu material atau inti atau isotop ini ditumbuk oleh neutron. Material atau isotop yang memiliki fission cross section yang besar dapat dikatakan sebagai material atau isotop fisil. Contohnya yaitu bila inti uranium dengan nomor massa 235 ditumbuk oleh neutron, maka akan terjadi reaksi fisi atau reaksi pembelahan yang akan menghasilkan dua atau lebih isotop lain yang lebih kecil dan memiliki energi sekitar 200 MeV. Kemudian jenis yang keempat yaitu scattering cross section. Scattering cross section ini merupakan probabilitas suatu partikel atau neutron apabila menumbuk inti atau isotop, maka akan mengalami hamburan atau dipantulkan kembali. Dan jenis penampang lintang yang terakhir yaitu transfer cross section. Transfer cross section ini merupakan probabilitas suatu partikel atau neutron untuk terus mengalami proses transfer ke inti yang dituju. Lain halnya dengan keempat cross section yang lain, transfer cross section ini hanya memiliki parameter makroskopik saja, sedangkan keempat jenis cross section yang lain itu memiliki parameter mikroskopik. Baik, yang selanjutnya saya Hoirunisa akan melanjutkan penjelasan mengenai penampang lintang. Bila neutron dan nuklida dianggap sebagai partikel klasik, sigma merupakan luas penampang lintang nuklida dilihat dari neutron, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa satuan tampang lintang neutron adalah barn. Satu barn sama dengan 10 pangkat min 24 cm persegi. Nah, dalam menilai kemampuan bahan perisai menyerap neutron, itu biasanya digunakan koefisien serapan atomik atau penampang interaksi mikro, atau tampang lintang mikroskopis, yaitu dilambangkan dengan sigma, yang menunjukkan kemungkinan setiap atom bahan penyerap berinteraksi dengan neutron. Untuk tenaga neutron yang berbeda, maka akan mempunyai tampang serapan yang berbeda pula. Nah, satuan tampang lintang ini seperti yang sudah disebutkan bahwa
satu barn itu sama dengan 10 pangkat min 24 cm persegi. Pada slide ini itu ada gambar penyerapan neutron dalam material dengan ketebalan X. Kita anggap tebalnya itu X. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu ada I0, itu berkas neutron yang datang. Nah, kemudian yang kotak ini adalah absorber, adalah materialnya. Di situ ada absorber yang menyerap neutron. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu ada berkas neutron yang lolos. Nah, dalam perhitungan teoritis, delta X dipilih sedemikian hingga delta X itu sama dengan 1. Dengan demikian, fluksnya dapat dituliskan 1/A sama dengan N alfa dikali V alfa. Nah, dengan N alfa dan V alfa ini secara berurutan menyatakan jumlah proyektil persatuan volume dan kecepatan relatif proyektil dengan inti target. Jika tampang lintang inti diketahui, maka dapat ditentukan yield dari hasil reaksi, yakni N sama dengan N dikali sigma dikali delta X dikali L. Nah, di sini diasumsikan bahwa ketebalan lempeng itu sangat tipis sehingga tidak terjadi kehabisan berkas. Nah, untuk ketebalan bahan dari dx itu diperoleh seperti pada persamaan 11. Nah, kemudian dengan mengintegralkan ke seluruh ketebalan lempeng T, diperoleh LT sama dengan L0 dikali E pangkat min N dikali sigma dikali T, seperti pada persamaan 12. Kuantitas N sigma ini dikenal sebagai koefisien pelemahan berkas atau atenuasi. Nah, rasio LT per L0 ini dikenal sebagai transmisi keping. Kemudian, laju interaksi dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti pada persamaan 13, ada R sama dengan sigma dikali T dikali N dikali A dikali delta X. Dengan sigma menyatakan tampang lintang target, kemudian T adalah flux neutron, N adalah banyaknya inti per cm kubik, A massa atom, dan delta X adalah jarak yang ditempuh neutron. Nah, tampang lintang mikroskopis tersebut didefinisikan sebagai laju reaksi per atom dalam target persatuan berkas neutron yang datang. Selanjutnya adalah perhitungan penampang lintang. Tampang lintang total merupakan gabungan atau jumlah tampang lintang berbagai jenis interaksi yang terjadi antara neutron dengan inti atom. Secara matematis dinyatakan sebagai sigma T sama dengan sigma I ditambah sigma IN ditambah sigma F ditambah sigma gamma ditambah sigma alpha ditambah sigma P. Sigma A sama dengan sigma F ditambah sigma gamma ditambah sigma alpha ditambah sigma P. Dan sigma T sama dengan sigma alpha ditambah sigma I ditambah sigma IN. Dengan sigma T menyatakan tampang lintang interaksi total, sigma I adalah tampang lintang hamburan elastis, sigma IN adalah tampang lintang hamburan inelastis, sigma gamma merupakan tampang lintang reaksi N, gamma, sigma alpha merupakan tampang lintang reaksi N, alpha, sigma P merupakan tampang lintang reaksi N, P, sigma A sama dengan tampang lintang reaksi serapan, dan sigma F merupakan tampang lintang reaksi fisi. Jika luas tampang lintang mikroskopis berlaku untuk penampang satu inti atom, maka sigma besar adalah parameter yang berhubungan dengan luas penampang semua inti atom yang ada pada satuan volume materi. Oleh karena itu, sigma didefinisikan sebagai tampang lintang makroskopik yang besarnya sigma sama dengan N dikali sigma T atau rho per A dikali NA dikali sigma 1. Dengan rho menyatakan kerapatan massa materi dalam gram per centimeter kubik, A adalah massa atom, N adalah rapat atom yang dapat dihitung dari rapat jenis bahannya, dan NA adalah bilangan Avogadro. Besar tampang lintang mikroskopik selalu berubah terhadap besarnya tenaga neutron dan temperatur.
Harga tampang lintang mikroskopis ini bernilai relatif besar pada tenaga neutron thermal atau lambat dan bernilai relatif kecil pada tenaga neutron. Selanjutnya yaitu contoh soal dari tampang lintang reaksi. Yang pertama yaitu reaksi pembentukan AU198 dari AU197 dengan penembakan neutron berdasarkan reaksi neutron yang menghasilkan gamma. Tampang lintang reaksi 99 bar, tebal sasaran 0,3 cm dengan luas 5 cm kuadrat, dan fluks neutron sebesar 10⁻⁷. Massa atom AU197 sama dengan 197,2 dengan massa jenis AU 19,13. Selanjutnya diketahui N0 yaitu flux dikali dengan luas, di mana luasnya itu sebesar 5 cm kuadrat dikali dengan fluksnya yaitu 10⁻⁷. C dan C itu jumlah inti dari AU197. Nilainya sama dengan 5,89 dikali dengan 10⁻²2. X-nya yaitu 0,3 cm dan tampang lintangnya yaitu 99 kali 10⁻⁻²4. Karena kita menentukan N0 min Nx sama dengan N0 dikali L min eksponensial dikali dengan min tampang lintang dikali C dan dikali X. Inti AU198 yang terjadi yaitu N0 dikurang dengan Nx, dimana N0 dikurang Nx yaitu 5 dikali 10⁻⁷ dikali dengan L min eksponensial dikali min 99 kali 10⁻⁻24 dikali dengan 5,89 kali 10⁻²2 dikali 0,3. Didapatkan hasilnya yaitu 4,1 dikali 10⁻⁷ inti AU 198 per detik. Selanjutnya yaitu analisis aktivasi neutron. Analisis aktivasi neutron ini merupakan cara analisis yang banyak diterapkan dan mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Analisis ini berdasar pada reaksi dari neutron menghasilkan gamma. Tujuannya untuk menentukan kadar unsur dalam jumlah yang kecil. Dalam teknik ini, suatu cuplikan yang akan ditentukan itu dibuat aktif dengan penyinaran neutron dan terjadilah suatu isotop yang bersifat radioaktif yang dapat terdeteksi aktivasinya dengan alat pencacah. Analisis aktivasi neutron ini menggunakan rumus A sama dengan N/P sigma rho, di mana rho-nya itu sama dengan 1 min eksponensial min lambda T, di mana rho itu merupakan faktor pertumbuhan tergantung pada lambda dan T. A itu aktivitas nuklida yang terbentuk, satuannya dps. N itu jumlah atom dari unsur yang ditembak. Pi itu flux neutron, dan sigma itu yaitu tampang lintang. Jawabannya yaitu kita menggunakan rumus persamaan aktivasi nuklida yang tadi, yaitu A sama dengan N pi sigma dikali 1 min eksponensial dikali min lambda T. A-nya sama dengan 1,385 dikali 10⁻²2 inti dikali 10⁻5 cm min 2 per sekon dikali 13,3 kali 10⁻⁻24 dikali 1 min eksponensial dikali min 0,693 per 0,26 dikali 5,2. A-nya sama dengan 1,38 dikali 10⁻⁴ dps inti per sekon. A-nya 1,38 dikali 10⁻⁴ dibagi 3,7 kali 10⁻⁴
7 karena diubah untuk jadi satuan MCI. Didapatkan hasil 3,73 dikali 10 pangkat min 4 MCI. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.